Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Rifatmawati sebagai Tentor Akuntansi Manajemen pada Asistensi UAS tahun ajaran 2021-2022. Berikut adalah soal nomor 1. Kita diminta untuk mencari dari poin A sampai poin E. Berikut adalah penyelesaian soal nomor 1. A. Data awal. Harga jual per unit sebesar Rp110.000, biaya variabel per unit sebesar Rp50.000, total biaya tetap sebesar Rp100 juta. Kita mencari dulu impas per unit dengan cara Rp100 juta per 110.000 dikurangi 50.000, hasilnya 1.666,66. Kita bulatkan menjadi 1.667 unit. Impas dalam rupiah, 1.667 unit kita kalikan dengan Rp110.000, hasilnya Rp183.370.000. Selanjutnya kita menghitung anggaran laba atau rugi pada kondisi impas. Penjualan 1.667 unit kita kali dengan 110.000, hasilnya Rp183.370.000. Biaya variabelnya 1.667 unit kita kali dengan 50.000, hasilnya Rp83.350.000. Selanjutnya adalah laba kontribusi, merupakan pengurangan dari penjualan dikurangi biaya variabel, hasilnya Rp100.020.000. Laba bersih pada kondisi impas dicari dengan cara laba kontribusi dikurangi total biaya tetap, yaitu Rp100.220.000 dikurangi Rp100 juta, hasilnya Rp20.000. Hal tersebut mengalami selisih pembulatan sebesar 1.666,66 unit dibulatkan menjadi 1.667 unit. Seharusnya hasil yang didapat adalah 0. Menghitung anggaran laba atau rugi pada anggaran 3.950 unit. Penjualan 3.950 unit kita kali dengan 110.000, hasilnya Rp434.500.000. Biaya variabelnya 3.950 unit kita kali dengan 50.000, hasilnya Rp197.500.000. Laba kontribusi merupakan hasil pengurangan dari penjualan dikurangi biaya variabel, hasilnya adalah Rp237 juta. Selanjutnya, total biaya tetap sebesar Rp100 juta, sehingga diperoleh laba bersih pada anggaran 3.950 unit adalah Rp137 juta, merupakan hasil dari pengurangan laba kontribusi dikurangi total biaya tetap. Itu merupakan kebijakan A. Selanjutnya, kita cari poin B dengan datanya berubah, di mana total biaya tetap lama sebesar Rp100 juta, biaya sewanya naik sebesar Rp10 juta, sehingga total biaya tetap baru sebesar Rp110 juta. Selanjutnya, biaya variabel lama Rp50.000, bahan tenaga kerja Rp10.000, dan biaya variabel baru sehingga diperoleh Rp60.000. Anggaran penjualan lama sebesar Rp434.500.000, omset penjualan naik sebesar Rp30 juta, sehingga anggaran penjualan baru sebesar Rp464.500.000. Dengan catatan harga jual per unit tetap, yaitu sebesar Rp110.000. Kita mencari dulu impas baru dalam unit dengan cara 110 juta dibagi 110.000 dikurangi 60.000, hasilnya 2.200 unit. Impas baru dalam rupiah, 2.200 unit dikali 110.000, hasilnya adalah Rp242 juta. Selanjutnya kita mencari
anggaran laba atau rugi pada penjualan Rp464.500. Penjualan 4.223 unit dikali 110 hasilnya Rp4.064.500. Biaya variabelnya 4.223 unit dikali Rp60.000 hasilnya Rp253.380.000. Selanjutnya laba kontribusi adalah hasil pengurangan dari penjualan dikurangi biaya variabel hasilnya Rp211.120.000. Total biaya tetap Rp110 juta. Laba bersih pada anggaran Rp464.500.000 merupakan hasil pengurangan dari laba kontribusi dikurangi biaya. Total biaya tetap hasilnya Rp101.120.000. Itu merupakan kebijakan B. Selanjutnya kita mencari poin C. Dengan data berubah, total biaya tetap lama sebesar 100 juta, biaya iklan naik sebesar 14 juta, total biaya tetap baru sebesar 114 juta. Harga jual lama 110.000, turun 10.000, harga jual baru menjadi 100.000. Biaya variabel lama sebesar 50.000, bahan baku naik sebesar 10.000, total biaya variabel baru 60.000. Kita mencari impas baru dalam unit dengan cara 114 juta per 100.000 dikurangi 60.000, hasilnya 2.850 unit. Impas baru dalam rupiah 2.850 unit kita kalikan dengan 100.000, hasilnya 285 juta. Anggaran laba atau rugi pada penjualan Rp434.500.000 ditambah 30% kali Rp4.304.500, hasilnya Rp564.850.000. Penjualan 5.649 unit dikali 110 hasilnya Rp564.800.000. Biaya variabelnya 5.649 unit kita kali dengan Rp60.000 hasilnya Rp282.450.000. Laba kontribusinya Rp282.400.000. Hasil dari pengurangan penjualan dan biaya variabel. Selanjutnya total biaya tetapnya 114 juta. Sehingga diperoleh laba bersih pada anggaran Rp564.850.000 adalah sebesar Rp168.400.000. Itu merupakan kebijakan C. Selanjutnya adalah poin D. Data berubah. Total biaya tetap lama 100 juta, gaji bagian penjualan 10 juta, sehingga total biaya tetap baru sebesar 90 juta. Biaya variabel lama 50.000, upah naik 10.000, sehingga total biaya variabel baru sebesar 60.000. Harga jual per unit sebesar 110.000. Kita cari impas baru dalam unit. Dengan 90 juta per 110 dikurangi 60.000, hasilnya 1.800 unit. Kita cari impas baru dalam rupiah dengan cara 1.800 unit dikali 110.000, hasilnya 198 juta rupiah. Selanjutnya, anggaran laba atau rugi pada penjualan Rp434.500.000 ditambah 15% kali Rp434.500.000, hasilnya Rp499.675.000. Penjualan 4.543 unit kali 110 hasilnya Rp499.675.000. Biaya variabel 4.543 unit dikali 60.000 hasilnya Rp272.580.000. Kita kurangi hasilnya Rp227.095.000. Itu merupakan laba kontribusi. Total biaya tetap sebesar Rp90.000.
sehingga diperoleh laba bersih sebesar Rp137.095.000. Itu merupakan kebijakan D. Kita cari poin E. Poin E adalah merupakan keputusan yang dipilih adalah kebijakan C, karena kebijakan C memperoleh laba paling tinggi yaitu sebesar Rp168.400.000. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Diminta mencari poin A sampai D. Berikut adalah penyelesaian soal nomor 2. Poin A, menghitung laba atau rugi penjualan mesin lama. Harga pembelian mesin lama 85 juta, akumulasi depresiasi mesin lama 60 juta, nilai buku mesin lama 25 juta, hasil pengurangan dari 85 juta dikurangi 60 juta. Selanjutnya, taksiran harga jual mesin lama sebesar 18 juta. Taksiran rugi penjualan mesin lama, hasil pengurangan dari 25 juta dikurangi 18 juta, hasilnya adalah 7 juta. Poin B, menghitung penghematan tunai bersih per tahun. Penghematan tunai per tahun 25 juta dikurangi 16 juta, hasilnya adalah 9 juta. Kenaikan pajak karena penghematan tunai 25% dikali 9 juta, hasilnya 2.250. Kita kurangkan 9 juta dikurangi 2.250, hasilnya 6.750. Depresiasi mesin baru sebesar 110 juta dikurangi 0 bagi 5 tahun, hasilnya 22 juta. Depresiasi mesin lama 25 juta dibagi 5 tahun, hasilnya adalah 5 juta. 22 juta dikurangi 5 juta, hasilnya 17 juta. Penghematan pajak karena naiknya depresiasi mesin baru 25% dikali 17 juta, hasilnya 4.250.000. Penghematan tunai bersih per tahun sebesar 11 juta rupiah. Kita cari poin C, menghitung investasi mula-mula. Harga beli mesin baru sebesar 110 juta, harga jual mesin lama sebesar 18 juta, penurunan pajak karena rugi penjualan mesin lama, lihat poin A, sebesar 25% kali 7 juta, hasilnya 1.750. 18 juta kita tambah dengan 1.750, hasilnya 19.750. Selanjutnya, harga beli mesin baru kita kurangkan dengan penurunan pajak karena rugi penjualan mesin lama sebesar 19.750.000, hasilnya adalah 90.250.000. Itu merupakan pengeluaran tunai bersih untuk pembelian mesin baru. Poin D, menghitung payback period. PP sama dengan 90.250.000 bagi 11 juta kali 1 tahun. Hasilnya adalah 8,20454 tahun. Jadi keputusannya karena PP sebesar 8,20454 tahun lebih besar dari umur mesin baru 5 tahun, maka usulan investasi ditolak, sebaiknya tetap menggunakan mesin lama. Selanjutnya, soal nomor 3, kita diminta untuk mencari poin A sampai E. Penyelesaian soal nomor 3. Data, rencana penjualan per produksi sebesar 95.000 unit, harga jual per unit sebesar 8.000, biaya variabel meliputi BBB 1.600, BTKL 700, BOPV 600, B komersial V 1.000, sehingga biaya variabel per unit totalnya adalah 3.900. Biaya tetap meliputi BOPT sebesar 500, B komersial T 500, sehingga biaya tetap per unit sebesar 1.000. Total biaya tetap 1.000 dikali 95.000 unit, hasilnya 95 juta. A, menghitung impas. Impas dalam unit kita cari dengan 95 juta dibagi 8.000
dikurangi 3.900. Hasilnya 23.171 unit. Impas dalam rupiah 23.171 unit kita kali dengan 8.000, hasilnya 185.368.000 rupiah. B. Menghitung impas baru. Harga jual baru 8.000 ditambah 10% dikali 8.000, hasilnya 8.800. Biaya variabel 3.900 ditambah 40% dikali 3.900, hasilnya 5.460. Total biaya tetapnya sebesar 95 juta. Impas baru 95 juta dibagi 8.800 dikurangi 5.460, hasilnya 28.443,11. Kita bulatkan menjadi 28.444 unit. Impas dalam rupiah 28.444 unit kita kali 8.800, hasilnya 250.307.200 rupiah. Menghitung anggaran laba atau rugi pada kapasitas impas 28.444 unit. Penjualan 28.444 unit kita kali 8.800, hasilnya 250.307.200 rupiah. Biaya variabel 28.444 unit kita kali 5.460, hasilnya 155.304.240 rupiah. Laba kontribusinya sebesar 95.2.960 rupiah. Total biaya tetap sebesar 90 juta. Laba bersih pada posisi impas diperoleh 2.960 rupiah. Terdapat selisih pembulatan 28.443,11 unit dibulatkan menjadi 28.444 unit, sehingga diperoleh laba bersih 2.960, padahal seharusnya adalah 0. C. Menghitung impas baru. Biaya tetap total baru sama dengan 95 juta tambah 15% kali 95 juta, hasilnya 109.250.000. Harga jual per unit 8.000, biaya variabel per unit 3.900, impas dalam unit 109.250.000 bagi 8.000 dikurangi 3.900, hasilnya 26.646,3. Kita bulatkan menjadi 26.647 unit. Impas dalam rupiah 26.647 unit kita kali 8.000, hasilnya 213.176.000 rupiah. Menghitung anggaran laba atau rugi pada kapasitas 26.647 unit. Penjualan 26.647 unit kita kali 8.000, hasilnya 213.176.000 rupiah. Biaya variabel 26.647 unit kita kali 3.900, hasilnya 103.923 rupiah. Laba kontribusinya diperoleh dari pengurangan penjumlahan dikurangi biaya variabel, hasilnya 109.252.700 rupiah. Total biaya tetapnya 109.250.000, sehingga diperoleh laba bersih dengan pengurangan dari laba kontribusi dikurangi total biaya tetap. Hasilnya 2.700. Itu merupakan selisih pembulatan dari 26.646,3 unit dibulatkan menjadi 26.647 unit, yang seharusnya adalah 0. Kita cari poin D. Menghitung impas baru bila direncanakan laba sebesar 40 juta rupiah. Impas dalam unit 95 juta tambah 40 juta per 8.000 dikurangi 3.900, hasilnya 32.926,8. Kita bulatkan menjadi 32.927 unit. Impas dalam rupiah 32.927 unit kita kali 8.000, hasilnya 263.416.000 rupiah. Menghitung anggaran laba atau rugi pada kapasitas 32.927 unit dengan rencana laba 40 juta.
Penjualan 32.927 kita kali 8.000 hasilnya Rp263.416.000. Biaya variabel 32.927 unit kita kali 3.900 hasilnya Rp128.415.300. Laba kontribusinya Rp135.700. Merupakan hasil pengurangan dari penjualan dikurangi biaya variabel. Selanjutnya, total biaya tetap sebesar Rp95 juta, diperoleh laba bersih sebesar Rp40.700.000. Terdapat selisih pembulatan 32.926,8 unit dibulatkan menjadi 32.927 unit. Hasil seharusnya adalah 40 juta. Poin E, menghitung impas baru bila diperkirakan rugi 10 juta. Impas dalam unit 95 juta dikurangi 10 juta per 8.000 dikurangi 3.900 hasilnya 20.731,7 kita bulatkan menjadi 20.732 unit. Impas dalam rupiah 20.732 unit kita kali 8.000 hasilnya 165.856.000 rupiah. Menghitung anggaran laba atau rugi pada kapasitas 20.732 unit, rugi sebesar 10 juta. Penjualan 20.732 unit kita kali 8.000 hasilnya Rp165.856.000. Biaya variabelnya 20.732 unit kita kali 3.900 hasilnya adalah Rp80.854.800. Laba kontribusinya Rp85.1.200. Total biaya tetapnya 95 juta, sehingga diperoleh laba bersih merupakan hasil pengurangan dari laba kontribusi dikurangi total biaya tetap hasilnya Rp9.998.800. Terdapat selisih pembulatan 20.731,7 unit dibulatkan menjadi 20.732 unit. Hasil seharusnya adalah 10 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.